Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan masih tetap tersemangat meskipun harga TBS kita pada akhir-akhir ini mengalami tren penurunan, dan semoga kita cepat keluar dari situasi ini, amin. Nah teman-teman, kita akan membicarakan masalah pruning yang sedikit agak membuat kita bingung ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, apakah kita itu harus melakukan pruning yang seperti apa sebenarnya, karena banyak sekali tutorial-tutorial yang terkadang membuat kita itu agak sedikit bingung ya mau pilih yang mana. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kita contohkan saja di channel YouTube The Brondol ya. Maaf ini Pak Pendi, saya sebut apa namanya channel YouTube-nya karena ini untuk sebagai perbandingan sedikit. Di channel The Brondol ini dijelaskan bahwa kita harus melakukan perawatan pelepah teman-teman. Ada namanya Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3 seperti itu, karena ketika kita melakukan overpruning pasti katanya hasilnya akan sangat membahayakan bagi keberlangsungan pertumbuhan kelapa sawit kita. Dan teman-teman bisa langsung saja cek video-videonya di channel The Brondol di sana ya. Di sana banyak sekali tentang tutorial-tutorial bagaimana cara bertani sawit yang baik dan benar. Dan terus ada lagi satu yaitu channel JM official ya, Bang JM 99. Maaf Bang, ini saya sebutkan juga nama channelnya. Ini abang ini sebagai pemanen ya di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di sana ketika panen turun buah dan langsung turun pelepah. Dan di komentar di dua channel YouTube ini ketika membahas masalah pruning banyak sekali pro kontranya teman-teman ya. Itu membuat kita sedikit kontroversial ya, mana yang baik dan mana yang benar. Nah di sana banyak sekali komentar-komentar pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa baiknya harus dijaga pelepahnya sesuai umur, nanti akan berakibat fatal untuk keberlanjutan kebun kelapa sawit kita. Ada juga yang bercerita bahwa saya juga melakukan hal yang sama yang dilakukan di Malaysia seperti itu. Setiap kali saya panen ya saya turunkan pelepahnya dan hasilnya masih aman-aman saja sampai saat ini, sampai umur sawit saya sekarang katanya sampai 10 tahun kenyataannya masih aman-aman saja seperti itu, dan masih terus tetap berbuah secara rutin. Dan mana sih sebenarnya teman-teman yang benar ya? Ya kita sebagai petani kecil baru awal-awal bertani sawit tentunya ya sedikit bingung lah. Kita itu seperti diontang-anting oleh teori ya, seperti biduk kecil di tengah samudra dengan ombak yang besar. Kita bingung mau pilih yang mana, mau ke arah yang mana seperti itu. Nah sebenarnya teman-teman, hal yang perlu kita ketahui ketika kita harus melakukan teori yang ini atau teori yang itu, yang harus kita ketahui adalah cara pemupukan kita. Ketika kita melakukan pemupukan yang baik dan benar, kita melakukan apa namanya overpruning seperti turun buah, turun pelepah tentunya tidak masalah. Dan di Malaysia seperti informasi yang saya dapatkan bahwa satu pokok itu teman-teman bisa sampai 10 hingga 15 kg per tahunnya. Nah, apakah kita mampu melakukan pemupukan yang sedemikian rupa seperti itu? Nah, tentunya kalau kita pikir kita sebagai petani kecil dengan harga pupuk di negara kita yang lumayan wow untuk kita belanjakan yang seperti itu, tentunya hasil yang kita dapatkan ketika sekarang ini apalagi harga TBS yang cukup murah ya, tentunya kita tidak akan mampu membeli pupuk yang sebanyak itu ya, hingga 15 kg per batang per tahun. Kalikan saja teman-teman bila kita memiliki beberapa hektar tanah dan dikalikan dengan harga TBS sekarang ini yang cenderung trennya menurun, ya tentunya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Lalu apakah kita harus memilih merawat pelepah hingga kita melakukan Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3? Tentunya hal demikian juga kita sebagai petani sawit kita harus sedikit cerdas dan mempunyai pengetahuan yang cukup lah seperti itu. Kita harus lihat dulu teman-teman kondisi pohon kita, kondisi pohon sawit kita itu seperti apa. Ketika pelepah itu memang sudah tidak bermanfaat lagi untuk batang, tentunya teman-teman meskipun pelepah itu sudah kering, itu masih tetap bisa mengambil
apa namanya nutrisi dari pupuk yang kita tebarkan. Jadi kalau memang pokok kelapa sawit kita itu sudah pelepahnya sudah tidak bermanfaat, sudah kering, sudah layu, atau ketika kena efek dari semprot atau apapun, ketika memang tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik, ya kita harus mempruningnya teman-teman. Jangan sampai ada pelepah yang memang tidak bermanfaat tapi masih tetap mengambil nutrisi. Ya, kita terpaksa harus songgo satu berarti Mas ya. Ya iya, kalau memang pelepah itu memang benar-benar tidak bermanfaat, ya kita kan bisa melihatnya pelepah itu sehat atau tidak. Kalau memang pelepah itu tidak sehat, ya tentunya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan buah dan batangnya tentunya. Karena apa teman-teman? Teori dari Malaysia mengapa mereka melakukan turun buah dan turun pelepah, karena nutrisi itu difokuskan untuk buah, bukan untuk diberikan kepada pelepah. Dan mengapa di Indonesia harus ada songgo 1, songgo 2? Karena dengan fotosintesis yang baik, tentunya penyebaran atau perkembangan batang itu masih tetap terus sehat meskipun dengan pemupukan yang minim. Nah, itu yang harus kita ketahui, teman-teman. Dan sekarang teman-teman bisa berasumsi sendiri, bisa menentukan sendiri apa yang cocok untuk diterapkan di kebun kalian. Dan apakah kalian harus mempruning, overpruning, atau kalian menjaga pelepah dengan melakukan perawatan pelepah songgo 1, songgo 2, songgo 3 seperti itu. Enggak ada songgo 1. Songgo 1 sama dengan yang di Malaysia teman-teman, songgo 2 atau songgo 3 seperti itu. Dan itu terserah kalian sendiri bisa memutuskannya mana yang lebih baik untuk kalian. Dan ya, kalian bisa bereksperimen sendiri dengan melakukan beberapa batang, melakukan overpruning, dan batang lainnya dilakukan dengan melakukan perawatan songgo 2, songgo 3. Silahkan kalian bereksperimen sendiri, nanti kalian bisa menerapkannya untuk tahun-tahun berikutnya apakah sawit kalian itu bermasalah atau tidak. Mungkin hanya itu teman-teman sharing kita hari ini. Terima kasih atas atensinya, semoga kalian tetap sukses dan semoga harga TBS cepat naik kembali dan kita jaya kembali sebagai petani sukses, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.